lagi ya. Mohon maaf, ternyata kemarin bukan terlalu terang HP saya, ternyata kameranya pecah. Jadi buram ya. Nah, sekarang saya pakai laptop nih. Nah, hari ini saya mau bahas tentang lanjutan dari materi-materi kita sebelumnya, yaitu tentang alokasi dan tentang berbagai macam hal. Nah, sebenarnya alokasi ini itu ditujukan untuk mengatur pengeluaran. Karena berapapun income Anda, yang perlu dipastikan itu adalah pengeluarannya. Jadi pengeluaran itu adalah sesuatu yang sebenarnya udah di dalam pegangan kita. Kita punyanya berapa, sesuaikan dengan apa yang kita punya itu, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, terus kalau pendapatan sebisa mungkin yang nggak pasti, dalam tanda kutip nggak pasti, itu adalah bisa lebih dan lebih lagi gitu ya. Tapi kalau memang punya yang pasti, itu juga enak, juga jauh lebih aman buat teman-teman. Nah, tapi kalau buat teman-teman para entrepreneur, mungkin yang membuat mereka pasti dapat duit adalah aset. Nah, sekarang kita akan membahas satu hal. Sebelum mengalokasikan sesuatu, kita harus tahu dua hal atau mengenal dua hal, yaitu income. Yang pertama income, yang kedua spending atau pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita bahas dulu dengan pembahasan tentang pengeluaran atau income. Padahal income itu ada 3, teman-teman, tetapi kebanyakan orang di Indonesia, boleh dicek. Dan ini juga yang membuat orang-orang Indonesia tidak siap untuk pensiun, dan dalam tanda kutip negaranya terimbas juga, negaranya jadi negara berkembang terus kayak gitu ya. Nggak kaya-kaya, kapan kayanya gitu ya. Nah, karena ternyata ada perbedaan atau dengan negara lain bahwa kita itu nggak tahu 3 pendapatan. Taunya cuma satu, yaitu active income. Di mana income datang setelah kita bekerja. Nah, pada 2 pendapatan yang lainnya. Kalau active income kan kita kerja dapat duit, kita jual sesuatu, dagang, baru dapat duit, kita jual jasa atau sewa jasa baru dapat duit. Nah, padahal ada active income, ada passive income dan ada capital gain atau portfolio income. Passive income itu gimana? Passive income, kalau active income hanya passive income. Passive income ini berarti lawannya. Kalau active income adalah kerja dulu baru dapat duit. Kalau active income nggak perlu kerja tetap dapat duit. Bahkan tidur pun dapat duit. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membangun aset. Aset adalah sesuatu yang jika Anda memilikinya, aset itu atau apa yang Anda miliki itu menghasilkan uang lebih banyak untuk Anda. Tanpa Anda harus tanpa Anda harus berkontribusi terlalu besar di dalamnya. Meskipun tetap harus memenuhi kontribusi kita, misal manajemen atau pengaturan pengelolaan aset yang ada. Yang ketiga adalah portfolio income atau capital gain. Ini juga caranya untuk mendapatkan ini adalah dengan membangun aset. Jadi portfolio income ini adalah kenaikan dari nilai aset yang kita miliki. Jadi seperti orang yang punya rumah, hari ini mungkin dibeli 200 juta, di 5 tahun yang akan datang mungkin jadi 200 tadi ya, jadi 400 juta. Berarti aset itu berkembang 100% tanpa kita sadari, dan itu benar-benar naik secara nilai gitu. Jadi di 5 tahun yang akan datang berarti kita menjadi orang kaya baru, dalam arti kita seperti atau seolah-olah orang yang bisa membeli rumah dengan harga 400 juta. Padahal kalau di saat itu kita harus beli 400 juta, mungkin kita juga nggak bisa beli. Dalam tanda kutip ya, mungkin dengan penghasilan yang tetap. Kalau penghasilannya naik ya mungkin bisa juga. Tapi intinya adalah aset kita bertambah nilainya, yaitu bisa properti, bisa barang-barang antik, barang-barang mewah, bisa juga bisnis yang berkembang ya. Bisnisnya memang, jadi awalnya mungkin bisnis waktu dulu kecil, sekarang besar. Nah, itu juga bisnis yang berkembang juga adalah sesuatu yang
naik nilainya. Jadi berarti teman-teman jangan cuma salah fokus untuk ngejar aktif income terus selamanya kerja dan hasilnya ya sesuai kemampuan kita aja. Tapi kalau passive income dan capital gain, kita dibantuin sama yang namanya aset untuk menghasilkan income dalam hidup kita. Jadi jangan salah fokus. Gunakan aktif income Anda untuk menambah passive income dan capital gain atau aset-aset yang naik harganya. Kalau saya mungkin dengan Kang Hamdun menaikkan aset itu dengan cara menanam bibit durian. Yang mana tanaman itu adalah salah satu capital gain atau aset naik nilainya seiring berjalannya waktu, seiring pertumbuhan dia, seiring usia dia. Dulunya kecil jadi gede, sekarang harganya naik dan naik. Plus kita juga harus belajar caranya membeli, biar membelinya bisa dengan harga yang lebih relatif ringan gitu ya. Nah, setelah udah tahu jenis-jenis pendapatan, kita juga harus tahu jenis-jenis pengeluaran. Kita nanti akan perdalam lagi apa aja passive income yang bisa kita dapatkan, aktif income yang kalau bisa aktif tapi masif. Jadi aktif kita oke kita kerja tetapi kita gunain leverage, misal gunain daya ungkit yang lainnya sehingga kerja kita itu menghasilkan uang jauh lebih banyak untuk hidup kita. Passive income juga kita cari passive income yang paling bagus itu apa, portfolio income atau aset yang menghasilkan bagus itu apa, nanti kita bahas lebih dalam di episode selanjutnya ya, biar kita fokus dulu tentang jenis pendapatan atau pemasukan, jenis income, dan jenis spending atau pengeluaran. Nah, sekarang kita bahas tentang spending. Nah, spending ini juga miris di Indonesia, kebanyakan juga orang Indonesia, kalau tadi pendapatan, orang Indonesia kebanyakan taunya adalah aktif income aja. Nah, di spending juga ternyata ada dua jenis pengeluaran dan orang hanya tahu kebanyakan ya, nggak semuanya. Yang teman-teman nonton saya kemungkinan sih udah banyak yang tahu. Kebanyakan yang tahu adalah cuma satu, yaitu pengeluaran konsumtif. Jadi orang taunya pengeluaran itu ya yang udah keluar gitu aja. Padahal ada yang namanya pengeluaran produktif, yaitu kita bahas dulu yang pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif adalah semua pengeluaran yang mendukung pendapatan kita atau mendukung income kita. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang saat kita keluarkan dia membantu kita untuk bisa mendapatkan pemasukan dari tiga aspek tadi. Mendukung aktif income kita, misal kita beli laptop sehingga kita jualan lebih cepat, kita mungkin ngeluarin buat iklan sehingga aktif income kita naik, atau alias promosi kita menyebar lebih luas sehingga pendapatan kita juga punya potensi untuk naik lebih besar. Terus untuk pengeluaran untuk membeli aset atau membangun aset sehingga kita memiliki passive income dan active income. Jadi mendukung tiga hal ini, itu namanya pengeluaran produktif. Kita keluarin tetapi untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi bukan pengeluaran sepenuhnya, itu lebih disebut dengan investasi. Investasi itu adalah mengalokasikan pengeluaran dari harta kita yang tujuannya untuk bisa mendapatkan peluang pendapatan yang lebih besar. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya pengeluaran produktif. Nah, tapi orang kebanyakan hanya tahu tentang konsumtif. Pengeluaran konsumtif itu juga kebalikannya dengan pendapatan. Kalau pendapatan ada active income, passive income, dan capital gain atau portfolio income, ternyata di pengeluaran konsumtif juga ada tiga. Pertama, aktif spending atau aktif. Kalau tadi active income, ini active spending, alias pengeluaran aktif yang mana kita suatu saat itu juga hilang. Misal makan, minum, atau apapun yang saat kita belanjakan saat itu juga dia habis atau dia hilang begitu saja. Saat manfaat dari apa yang kita nikmati, dari apa yang kita beli tadi, itu langsung habis. Jadi itu namanya active spending. So, perkecil ini karena tidak mungkin kita menghindarinya.
makan minum nggak bisa ngindarin kan, harus ada makan minum, dan kita harus pahami bahwa itu tetap konsumtif meskipun kita habis makan bisa produktif gitu ya. Tetapi secara kasat mata ya itu konsumtif. Dibelikan sesuatu langsung habis. Yang kedua adalah passive spending, yaitu sesuatu yang kalau kita belikan sesuatu, dia menggerus keuangan kita hari demi hari, bulan demi bulan. Kalau tadi passive income adalah sesuatu yang kalau kita miliki, dia bisa membantu kita untuk menghasilkan uang di bulan-bulan selanjutnya. Kalau ini sesuatu yang saat kita beli, dia bisa membantu kita untuk mengeluarkan uang atau spending terus di bulan-bulan selanjutnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sesuatu yang kita keluarkan secara berlangganan. Misal teman-teman berlangganan YouTube, teman-teman berlangganan Netflix, atau teman-teman kredit salah satu yang menjebak. Alhamdulillah, buka puasa teman-teman. Saya buka dulu, habis itu saya lanjut sebentar biar selesai ya. Nungguin saya makan. Oke, alhamdulillah udah batal ya saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai di kredit ya. Kredit itu namanya passive spending. Kenapa? Tanpa kita berbelanja, dia tetap minta pengeluaran kita karena misal Netflix kita udah berlangganan, TV kabel kita udah berlangganan, dipakai nggak dipakai dia akan tetap digerus atau ditagih gitu ya, harus ngeluarin. Apalagi kredit itu juga namanya bukan aset tapi liability. Jadi kebalikannya aset adalah liability. Kita nanti juga akan bahas perbedaan aset dan liability. Liability itu kewajiban. Kalau aset adalah sesuatu yang saat kita miliki, kita bisa mendapatkan uang lebih lagi daripada apa yang kita hasilkan secara aktif. Passive spending juga sama. Itu kita membeli liabilitas atau membeli tanggung jawab. Misal membeli rumah, membeli mobil, motor secara kredit. Secara tidak langsung, barang yang kita miliki ini adalah liabilitas atau menghasilkan tanggung jawab untuk kita membayar setiap bulan, kayak gitu ya. Yang ketiga ya, ini kita nanti perdalam lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya ya. Yang ketiga adalah portfolio spending atau capital loss. Kalau tadi adalah portfolio income, ini portfolio spending. Atau bisa disebut juga capital loss. Jadi kalau tadi capital gain atau keuntungan dari modal atau keuntungan dari nilai investasi kita, nah ini capital loss adalah kerugian dari apa yang kita investasikan. Ya, bukan investasi kalau loss ya. Contohnya apa? Contohnya adalah semua barang yang Anda miliki yang bisa menurun nilainya. Kalau tadi naik nilainya, capital gain itu naik nilainya, kalau ini menurun nilainya. Contohnya apa? Contohnya adalah saat kita nyimpen uang. Uang itu juga adalah sesuatu yang khususnya di Indonesia adalah sesuatu yang lebih banyak turun alias inflasi daripada deflasi atau naik nilainya. So, saya akan mengganti celengan saya, tabungan saya dengan emas. Saya akan mengganti tabungan saya dengan capital gain lain atau aset-aset lain yang naik nilainya. Terus apalagi barang-barang HP misal, HP udah jatuh kemarin, kameranya pecah, nah turun nilainya. Laptop yang saya miliki turun nilainya. Dan motor yang saya miliki, motor gede, motor kecil, semuanya turun nilainya. Nah, terus nanti akan ada pertanyaan, loh Mas, tapi kan kita butuh buat membantu pekerjaan, membantu menghasilkan uang lagi dan lagi. Aktif income kita juga biar lebih kenceng lagi karena kita punya laptop, punya HP yang mumpuni. Gimana dong? Nah, ada dua pengeluaran tambahan, yaitu adalah pengeluaran semu, yaitu pengeluaran produktif yang semu atau alias kelihatannya produktif padahal konsumtif. Kita sok-sokan, kita bilang,
Loh, buat kerja kita butuh mobil, Mas. Padahal pakai motor aja cukup. Nah, itu berarti sebenarnya konsumtif, tapi kita sok-sokan bilang, atau kelihatannya konsumtif, padahal produktif. Contoh, saya pakai HP ini, contoh saya pakai laptop ini. Ini kalau saya beli berarti seolah-olah saya spending, saya melakukan pengeluaran yang capital loss ya. Nilainya turun-turun terus, padahal enggak. Padahal dia naik, padahal dia membantu saya menghasilkan active income yang lebih besar lagi. Terima kasih, gitu aja. Kita buka dulu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya. Kalau nontonnya di YouTube, silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya. Selamat berbuka. Akhiri.